Om. Ya, apa kabar Om? Aman. Aman. Negara aman ya. Oke, Om, saya dengar sampean nih lagi punya proses kreatif yang luar biasa. Artinya apa ya? Gawe lagu. Gawe lagu yang hubungannya dengan keilmuannya Om Andang. Bisa cerita sedikit terkait dengan sejarah atau awal membuat lagu itu seperti apa? Dimulai dari apa? Jadi, menarik ini kalau bisa diceritakan ke sobat penyelaras yang lain. Bolo penyelaras lah ya. Bolo penyelaras. Iya. Bolo selaras. Bolo selaras. Iya, jadi kalau bikin lagunya sendiri sih baru sekitar 2 tahun terakhir ini ya, dari 2020, 2021 ya sampai 2022 ini. Tapi bikin syairnya itu udah bertahun-tahun yang lalu, 10, 15, 20 tahun yang lalu. Jadi lagu-lagunya sendiri itu dibikin dari syair-syair puisi itu dan itu terjadi di 2019 pada waktu anak-anak penyelaras yang pada waktu itu Splendid Dialog datang ke Paris. Charles Jalu sama Hendry Bejo datang ke sana, makanya saya tawarkan ini ada puisi-puisi ini bisa jadiin lagu nggak, terus mereka bikin. Pada waktu itu mulai 2020 pandemi, kemudian dibikin rekamannya 2020 akhir, kemudian diluncurkan 2021. Jadi prosesnya puisinya ada dulu, itu pada umumnya ya. Setelah itu dijadiin lagu, tektokan gitu, karena kita jauh dari Paris dan juga di Malang dan Paris. Setelah itu baru digodok mateng di Malang akhir 2020, kemudian jadi lagu. Tapi setelah itu 2021, 2022 kadang-kadang ada juga lagu-lagu yang dibikin pada waktu itu juga gitu. Jadi udah bukan hanya puisi-puisi yang sudah jadi sebelumnya. Kira-kira itu prosesnya. Iya, menarik sebetulnya. Ini kan proses jarak jauh ya. Pasca teman-teman Splendid ketemu di Paris. Betul. Nah, yang jelas kan kalau proses jarak jauh itu pasti ada tantangannya, terutama Komandang sendiri sibuknya luar biasa, waktunya segala macam, tapi kemudian dia bisa men-switching atau membagi waktunya untuk lebih serius menggarap di wilayah estetika musikalnya ini. Karena ketika saya dengar juga kan musiknya ya banyak teman-teman yang lain bilang ini berat, ini dalam gitu, maksudnya dalam. Nah, ini kan butuh energi tersendiri. Bagaimana Om Andang mengatur ini gitu? Karena ini menarik untuk proses inspirasi mungkin untuk proses kreatif dari teman-teman yang lain. Iya, ini ya kayak semacam hal baru, eksplorasi baru bagi saya karena dengan menciptakan puisi kemudian jadi lagu, saya mendapatkan the new excitement. Jadi habis itu ya dalam memproses puisi jadi lagu kan ada tektokan tadi itu. Saya berusaha sedapat mungkin untuk ikut andil juga di dalamnya. Kadang-kadang aku nggak setuju ini Jalu. Iki rodok dikenekno tambah iki gitu. Sandika masuk, terus kamu sendiri Randy waktu itu juga masuk. Jadi ada tektokan kayak gitu dan ngatur waktunya gimana? Memang dulu awal-awal juga sering kayak gitu. Jadi kita coba untuk ngelihat gitu secara mereka kirim gitu, Jalu kirim kalau nggak salah waktu pandemi itu. Aku suwe kata apa-apa, aku kan sibuk. Jadi sibuk kayak gitu ya. Akhirnya juga baru diingetin gitu. Tapi akhirnya pada waktu itu ya udah bikin time khusus aja deh. Datang ke Malang waktu itu kalau nggak salah selama seminggu gitu. Digeber habis sampai saya rasanya udah muntah-muntah, sakit perut segala macam. Tapi akhirnya jadi, dan setelah itu ya berangsur-angsur akhirnya jadi terbiasa dalam tanda kutip gitu deh. Sampai sekarang bikin ya dulu itu 16 lagu di awal album pertama, sekarang mungkin udah jadi sekitar tambahan 30-40 lagu lagi lah, tapi belum direkam semua. Tapi ya itulah, membagi waktunya kayak gimana ya, makin lama makin terbiasa kayak gitu. Kalau pas ke Malang ya bikin sama-sama. Menarik. Nah,
tidak semua orang sebetulnya artinya punya kapasitas untuk mengatur ritme waktu itu, dan Komandang sudah menceritakan. Terutama yang saya amati itu mengenai habit menulis puisi. Nah itu dimulai sejak kapan, Om? Artinya apakah ada influence atau dari mana, dan kemudian itu muncul tumbuh kesenangan untuk menulis itu? Karena tidak semua teknokrat, saya bilang begitu, kemudian muncul keinginan membuat puisi. Mungkin hanya catatan-catatan yang bersifat dengan disiplin ilmunya, mungkin semacam itu. Tapi ini saya tertarik dengan Om Andang pernah menuliskan 10 tahun yang lalu dengan istilah sastra bumi ya, sastra bumi. Nah, siapa yang mempengaruhi punya habit semacam itu? Karena kita sekarang berada di rumah Jalan Magelang nih. Iya, kan? Mungkin sedikit Om Andang bisa menceritakan perjalanan proses sampai menyenangi dunia sastra, teater, dan karena itu hubungannya, saya pikir ada hubungannya gitu dengan Iya. sekarang. Jadi gini, ini nggak lepas dari foto di belakang saya ini. Nah, ini bapak saya ini. Al-Fatihah, bapak saya, almarhum, ibu saya juga. Ini jadi sekitar umur berapa ya? 52. Ini foto tahun 52 ya. Bapak usia berapa itu? 52, bapak 28, berarti 38, 48, 24 tahun nih bapak ini. 24 tahun waktu nikah. Ya, 24, 23, 24. Dan kita berada di rumah kecil Om Andang ya? Ya, ini masa kecil saya ada di sini. Jadi tadi balik lagi ke pertanyaan, gimana bisa jadi teknokrat kok nulis puisi tadi? Yeah. Nah, saya itu nulis puisi dulu sebelum jadi teknokrat, sebelum jadi besar, sebelum ngurusi geologi, sebelum ngebor minyak dan gas, sebelum ngurusi bencana dan sebagainya. Saya nulis puisi dari kecil. Jangan-jangan geologi hanya hobi nih? Saya nulis puisi dari kecil, Ya. Saya baca puisi dari kecil karena bapak saya juga, ya saya dilahirkan di rumah, bukan di rumah ini, di Gandean di Malang, di Embong Harap lah. Ya. Tapi setelah umur 5-6 tahun pindah ke sini, terus sekolah di depan situ, kan bapak waktu itu juga ngajar sastra. Jadi di rumah ini juga, itu ada latihan drama lah, baca puisi hampir seminggu 2-3 kali. Jadi ya dari kecil kayak gitu. Kemudian saya jadi juara lomba baca puisi se-Kota Malang Raya gitu, udah sejak SD gitu, udah sering kali juga jadi jadi juara lomba di RRI. Jadi setelah itu nulis. Saya waktu masih kelas 5 SD itu puisi saya ada di Harian Birawa. Saya pernah nulis itu. Pertama kali itu ya? Iya, pertama kali saya nulis itu di Harian Birawa itu. Wah, kaget juga itu ada puisi saya bisa dimuat. Umur berapa? 5 tahun, kelas 5 itu ya mungkin umur 10 ya. 10. Umur 10 tahun. 10 Saya kirim itu ke Harian Birawa itu. Iya. Jadi ada puisi. Jadi balik ke pertanyaan itu ya, saya udah nulis puisi udah dari kecil, baca puisi dari kecil. Catatan harian saya itu banyak puisinya. Terus saya belajar geologi. Kalau ke lapangan, orang geologi itu bawa buku catatan lapangan. Di catatan lapangan saya kalau dilihat itu, selain gambar batu, deskripsi batu, cerita struktur, pasti ada puisi. Ada puisinya begini, ada balik lagi itu ada puisi di atasnya, ada puisi di bawahnya, terus terus gitu. Jadi isinya kayak gitu, sehingga waktu saya kerja habis lulus kerja juga kalau apa-apa di lapangan ngebor minyak, terus survei geologi, ya isinya buku-buku itu isinya puisi semua. Kalau dikumpulin jadinya ya banyak. Jadi terus mulai lebih serius ngumpulin itu ketika sudah ada media sosial. Tahun-tahun 2000-an awal itu semua puisi saya tulisin di Facebook kayak gitu. Dulu sebelum ada Facebook mungkin dikirim-kirim lewat BlackBerry, BBM dan sebagainya. Tapi setelah itu ngumpul, saya nggak tahu berapa banyak. Tapi ya itulah. Jadi saya lebih banyak nulis puisi lebih duluan nulis puisi daripada jadi geologis sebenarnya. Dan ya itu. Sehingga catatan-catatan saya itu lebih ya sering kali dikatakan ada rimanya, ada sajaknya, ada kayak gitunya, terus ada istilah-istilah yang istilah-istilah yang puitis gitu, di blending dengan istilah geologi dan proses-proses geologi dan proses teknik. Makanya terus akhirnya jadi album Geopuisi Filosofi itu musik itu, kira-kira gitu. Oke Om,
Sebetulnya menarik. Saya nanti akan tanya mengenai kedalaman dari makna dari puisi yang ada di album Bio Puisi Filosofi ini di Melemburkan Batu. Tapi saat turunnya aku jauh kopinya. Iya, kopinya. sih. Gunung api satu